Praktekin kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya praktekin. Karena tanpa praktek, manusia itu sulit untuk percaya. Contoh, jari telunjuk kita nih. Ya, jari telunjuk kita tempelkan. Di mana? Di sini. Garis antara rambut dan kulit. Ikuti garisnya. Ikuti. Santai aja. Nggak usah yang gimana-gimana. Santai aja. Kemudian begitu di depan telinga, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. Kemudian ini juga sama. Ikuti aja garisnya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok, tarik. Seketika kepala kita langsung ringan, badan kita langsung hangat. Ya, badan kita langsung hangat, bahkan keluar keringat hangat. Sok, teman-teman. Ulangi doanya. Doa yang mana? Tadi doanya banyak banget. Doa yang mana, teman-teman? Doa yang mana? Doa yang mana? Tadi doanya banyak banget. Enggak, yang telunjuk mah tinggal ini diusap doang aja, insya Allah udah sembuh teman-teman. Cukup doanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, udah sembuh. Ya. Oh itu, oh doa itu. Bismillah, 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 Bismillah 3 kali. Lalu bacakan doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya, nanti teman-teman bisa browsing doa terapi Rasulullah gitu ya. Kalau enggak doa ruqyah mandiri Rasulullah gitu. Nanti ada tuh doa itu. Dia diajarkan langsung oleh Rasulullah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu doanya. Ya, doa itu diajarkan oleh Rasulullah. Itu. Nanti tinggal disentuh bagian tubuh yang mana. So, nih sambil disentuh, misal, ini ada yang bertanya, hilangkan kecemasan. Ingat, alabi dikrilah tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Orang cemas itu karena tanda hatinya tidak tenang. Makanya tenangkan hatinya. Dengan jalan apa? Mengingat Allah. Jari telunjuknya tempelkan di daerah sini. Kenapa? Orang yang tidak tenang itu akan muncul penyakit asam lambung. Orang ketika selalu gelisah, orang yang senantiasa penuh dengan kecemasan, penuh dengan was-was, itu gejolak. Nanti asam lambungnya jadi cepat naik. Jadi panas perih di ulu hati, ke dada, ke kerongkongan. Sok orang-orang yang sering kecemasan, asam lambungnya naiknya. Ya, ingat, cemas itu tanda hati tidak tenang. Sedangkan Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Maka yang menenangkan hati kita itu bukan dengan uang yang banyak, bukan. Yang menenangkan hati kita itu adalah ketika kita mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah hatinya belum tenang, berarti ada dosa dan maksiat yang telah menutupi hati itu. Ya. Yuk, sekarang tinggal pencet kayak gini teman-teman. Yang lagi ada gangguan kecemasan, nanti berujung pada sesak nafas, detak jantung seakan hilang, nafasnya pendek, muncul asam lambung. Yuk, jari telunjuk kita tempelkan. Di mana? Ini kan ada tulang nih. Ini ada tulang, ini ada tulang. Nah, di bawah tulang persis ditekan. Tekan kayak gini aja sakit. Kemudian ingat, Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Yakinlah, Allah sebaik-baik penolong kita, Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita tidak punya kemampuan apapun, melainkan itu semua adalah pertolongan darinya. Yuk, kita praktekin bersama. Pertama gimana? Teman-teman duduk yang santai. Duduk yang santai. Badan tegak, pejamkan matanya. Bagi teman-teman yang mengikuti pasti akan merasakan rasanya. Duduk, santai, rileks, pejamkan matanya. Lalu tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas lagi perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Terus lakukan berulang. Sampai nanti punggung teman-teman langsung berasa hangat. Dadanya teman-teman berasa dingin, punggungnya berasa hangat. Tarik nafas perlahan. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Lalu jari telunjuk, tempelkan di bawah tulang yang tadi ditunjuk. Lalu berzikirlah mengingatnya. Yakinlah, hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Maka zikirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambil diterapin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ketika kita sudah berzikir, namun ternyata hati belum tenang, itu tanda adanya dosa dan maksiat yang menutupi hati kita. Maka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena yakinlah saudaraku, semua penyakit kita, semua masalah dalam hidup kita, semua kesulitan dalam hidup, semua disebabkan karena adanya dosa. Maka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Yakinlah saudaraku, Allah bidikrilah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Sok yang lagi was-was, segera mengingat Allah. Segera berzikir. Boleh dengan cara-cara sama seperti tadi. Sok langsung tenang hatinya. Langsung tenang hatinya. Bahkan tenangnya hati kita bisa menjadikan apa? Jebolnya bendungan air mata. Jebolnya bendungan air mata, teman-teman. Makanya hayu, sadarilah ketika kita berzikir namun ternyata hati belum tenang, berarti ada yang kurang lurus zikir kita. Berarti ada niat yang kurang lurus zikir kita. Atau mungkin karena adanya hijab yang menghalangi hati kita. Mungkin karena hati kita sudah dipenuhi dengan dosa-dosa, hati kita dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, maka terdengar kalimat Allah pun tidak akan menggetarkan hati kita. Itu semua gara-gara apa? Dosa penyebabnya. Bukan salah pada zikirnya, namun adanya dosa-dosa perjalanan hidup kita yang menyebabkan hati kita jadi keras, tidak tergetar
ketika mendengar kalam Allah disebutkan. Kenapa? Kerasnya hati. Bukan zikir apa untuk menenangkan hati. Semua zikir itu pasti menenangkan hati. Jika zikir hatinya belum tenang, jangan salahkan zikirnya. Kenapa hati ini belum bergetar ketika menyebut kalimat Allah? Dosa dan kemaksiatan apa yang telah kita lakukan sampai hati ini begitu kerasnya? Itu teman-teman. Ya. Jadi bukan terletak pada zikirnya, terletak pada kolbunya. Karena hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati adalah perantara dengan Allah. Ya. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Jika hati kita penuh dengan dosa, apa kabar hubungan kita dengan Allah? Hati kita diisi dengan kemaksiatan, apa kabar hubungan kita dengan Allah? Teman-teman lancar ya? Lancar apa nge-lag teman-teman? Lancar apa nge-lag? Amin ya Allah. Amin. Bismillah, doa baik. Semoga senantiasa kembali kepada teman-teman dengan limpahnya kebaikan. Lancar apa nge-lag teman-teman? Di saya sempat nge-lag tadi. Lancar apa nge-lag? Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ya. Ketidakmampuan kita dalam menata hati bisa menjadi penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Ketidakmampuan kita dalam menata hati bergejolak, akhirnya jadi beban pikiran. Ada masalah, hati tidak tertata, akhirnya jadi pikiran. Ada masalah, hati tidak tertata, akhirnya jadi kekhawatiran. Ada masalah lagi, hatinya tidak mampu menata, akan muncul lagi kecemasan. Akhirnya apa? Muncul asam lambung. Muncul asam lambung. Muncul asam lambung, nanti muncul penyakit GERD, nanti muncul panic attack, nanti muncul anxiety. Kenapa? Ketidakmampuannya dalam menata hatinya. Adanya masalah, bukannya dijadikan pijakan untuk lebih dekat kepada Allah, adanya masalah justru malah dijadikan untuk berkeluh kesah. Bukankah Allah sudah berfirman, semakin mengeluh semakin ditambah kesulitannya. Itulah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Makanya dengan adanya masalah itu bukan untuk dipikirkan. Karena kita tidak akan mungkin mampu memikirkan masalah kita, menyelesaikan masalah kita dengan pikiran kita. Tidak akan mungkin mampu. Kenapa? Otak kita punya kapasitas. Kalau dipenuhi dengan pikiran, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan, overload. Yang harusnya otak ini normal, akhirnya otak ini jatuh sebelah. Itulah kenapa orang kalau banyak pikiran, hidupnya akan semakin banyak masalah. Karena adanya masalah itu karena kebanyakan mikir, bukan kebanyakan zikir. Orang kalau kebanyakan zikir akan teratasi masalahnya. Namun kalau orang hidupnya kebanyakan mikir, akan konslet otaknya. Sehingga apa? Akan muncul penyakit. Penyakit yang dia anggap ini penyakit luar biasa. Padahal orang lain anggap ini adalah penyakit yang aneh. Penyakit apa itu? Penyakit berawal dari pikiran. Asam lambung. Nanti muncul penyakit GERD. Muncul gangguan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Nanti muncul panik berlebih, muncul lagi panik attack. Bukan hanya itu, nanti muncul kekhawatiran-kekhawatiran berlebih, berujung pada takut akan kematian. Muncul penyakit namanya anxiety. Berawal dari apa sih? Ketidakmampuan kita dalam menata pikiran. Ada masalah, dijadikan beban hidup. Gimana nggak semakin tenggelam hidupnya? Adanya masalah itu jadikan pijakan hidup. Semakin datang masalah, semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin ada masalah, semakin terpuruk. Ya, semakin ada masalah, semakin terpuruk, ya hidupnya akan semakin luar biasa rasanya. Masalah terus datang silih berganti, ujian hidup terus bertubi-tubi. Emang mau hidup kayak gitu? Enggak kan? Makanya ada masalah itu tugas kita bukan memikirkan masalah. Kenapa? Karena manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tapi yakinlah, jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Maka apapun masalah kita, besarkan Allah dalam hati kita. Karena jika Allah besar dalam hati kita, sebesar apapun masalah kita, kecil di hadapan Allah. Mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya. Apalagi ketika kita bertawakal kepadanya. Allah gak mungkin khianat akan janjinya. Tertulis dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Justru apa? Allah berfirman, dengan kita bertawakal kepadanya, Allah yang akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggak usah dipikirin.
Kepala kita tidak akan mungkin mampu menjangkau itu semua. Pikiran kita tidak akan mungkin mampu menjangkau itu semua. Namun ketika kita mengedepankan tawakal kita kepada Allah, Allah sendiri akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Di luar nalar kita, di luar logika kita, pertolongan itu akan datang. Maka ayo, ada masalah bukan untuk dipikirin. Ada masalah untuk dizikirin. Zikir itu apa? Semakin ingat dengan Allah. Ya Allah, hamba yakin ya Allah, Engkau tidak akan mungkin membebani hambamu melebihi batas kemampuannya. Namun hamba sadar diri ya Allah, masalah ini bukan kapasitas hamba untuk bisa menyelesaikannya. Hamba mohon pertolonganmu ya Allah, bantulah hamba untuk melewatinya. Dan bimbinglah hamba agar menjadikan masalah ini bertambah dekatnya hamba kepadamu. Kalau kita bisa mempraktikkan hal seperti itu, adanya masalah jadikan pijakan semakin dekat kepada Allah, maka kita tidak akan mungkin dikacungkan oleh masalah. Kita tidak akan mungkin diperdaya oleh masalah. Justru adanya masalah, kita makin bahagia, makin dekat dengan Allah. Kenapa? Tingkatnya, nikmatnya ibadah itu salah satunya ketika ibadah kita mencari kedukaan. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Iskandari. Ketika ibadah, temukanlah kedukaanmu. Sok, kalau lagi ada masalah, ibadahnya enak nggak? Kalau lagi ada masalah, ibadahnya enak nggak teman-teman? Baru takbir aja. Allah. Gitu enggak? Kalau lagi ada masalah, nikmat gak ibadahnya? Nikmat kan? So, kalau lagi nggak ada masalah, wah, sholat udah kayak ayam atau beras. Tak-tuk, tak-tuk, tak-tuk. Paham nggak di sini maksudnya? Jadi tugas kita itu bertawakal kepada Allah. Masalah nggak usah dipikirin teman-teman. Ya, kenapa? Semakin dipikirkan, kapasitas otak kita nggak mampu. Kita kan nggak bisa lapar mikirin makanan mulu. Emang bisa kenyang? Lah nggak bisa. Tawakal kepada Allah. Allah sendiri akan mendatangkan makanan itu. Allah bimbing langkah kaki kita untuk mendapatkannya. Namun tetap doa dan ikhtiar satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ya kalau lagi ada masalah coba. Iya kalau lagi ada masalah tuh baru wudhu aja udah sambil kumur ingat dengan dosa lisan, membasuh wajah ingat dengan kesombongan, ingat dengan penyakit-penyakit ainnya. Itu kalau lagi ada masalah. So kalau lagi bahagia, sholat itu kayak beban. Lah perasaan baru tadi, kok udah azan lagi? Gimana mau khusyuk ibadahnya orang yang kayak gitu? Gimana mau khusyuk ibadahnya orang yang kaget? Perasaan tadi udah sholat, udah baru zuhur, udah azan asar. Gimana mau khusyuk ibadahnya orang kayak gitu? Namun akan nikmat ibadahnya para perindu. Mereka yang merindu kedatangan waktu sholat. Baru sholat zuhur, udah rindu datangnya waktu asar. Begitu datang waktu asar, pasti dia bahagia. Namun bagi orang-orang yang lalai, baru sholat zuhur, baru jalan bentar, ternyata udah waktu asar. Datang panggilan sholat, lah kok udah asar? Perasaan baru tadi. Tuh. Ya, orang yang hidup dalam kelalaian dengan orang yang hidup dalam kerinduan. Yuk kita belajar rindukan ibadah, rindukan waktu sholat, rindukan kedatangannya. Nanti kalau kita udah rindu, begitu datang waktu sholat, nih saat ini kita rindu kedatangan waktu duhur. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Jadikan usia hamba hari ini ya Allah, Engkau sampaikan dengan waktu zuhur. Tuh. Nanti begitu waktu zuhur tiba, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih pertemukan hamba dengan waktu zuhur. Ya Allah, izinkan hamba sang pendosa untuk menghadap kepadamu sebagai bentuk ketaatan. Hamba mohon ya Allah, terimalah persembahan hamba, terimalah sholat hamba, terimalah ibadah hamba sebagai bentuk cinta dan rindu hamba kepadamu, sebagai wujud ketaatan hamba kepadamu. Sholli farda dukhri. Nikmat nanti ibadahnya. Ya, nikmat ibadahnya. Kenapa? Merindukan ketaatan. Namun ibadahnya orang yang lalai, lagi aktivitas datang azan malah kaget. Ya Allah, udah zuhur. Nah, itu teman-teman. Makanya hati-hati juga nih perempuan. Kalau lagi datang bulan, waktu sholat itu diabaikan. Meskipun lagi nggak sholat, setidaknya adalah kerinduan pengen sholat. Gitu. Supaya hati tetap terjaga. Jangan mentang-mentang lagi dadang bulan. Merdeka, nggak sholat.
nggak sholat kok merdeka. Ya, justru ketika lagi datang bulan tetap ada rindu, rindu untuk melakukan ketaatan. Tuh, nanti begitu datang bulannya udah selesai, sholat tuh berasa nikmat, nggak yang garing, nggak yang hambar. Kenapa banyak orang setelah datang bulan sholatnya pada hambar? Karena di saat sedang datang bulan, ia merasa merdeka, terbebas dari sholat. Tuh, lagi datang bulan, nggak sholat malah bahagia. Yes, nggak sholat. Ya salam. Begitu datang bulan selesai, mau sholat, hambar rasanya. Hambar rasanya. Maka begitu datang bulan, alhamdulillah, engkau masih menjadikan diri hamba untuk merasakan sunatullahmu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, meskipun diri hamba dalam keadaan kotor, namun jangan engkau izinkan hati hamba untuk beristirahat mengingatmu. Meskipun lagi datang bulan, hati tetap ingat dengan Allah. Tuh, meskipun lagi datang bulan, tidak mengurangi ketauhidan dalam hatinya, ketaatan dan kerinduannya kepada Allah. Tuh, nanti begitu selesai datang bulan, masuk waktu sholat, jadi rindu sama sholat. Nggak hambar. Sok, teman-teman renungkan, para perempuan. Setelah datang bulan, begitu sholat, hambar nggak sholatnya? Garing nggak sholatnya? Kayak yang, apa sih gitu. Kenapa? Ketika di saat sedang datang bulan, dia merasa merdeka. Tidak ada beban kewajiban. Tuh. Lagi datang bulan tuh jangan senang merdeka, nggak sholat. Nggak sholat kok seneng. Ya. Tetap ya Allah, meskipun diri ini dalam keadaan kotor, namun izinkan hamba sang pendosa untuk tetap berzikir mengingatmu. Itu, ya Allah tetap bimbing hati ini untuk senantiasa tertaut dan dekat kepadamu. Itu. Tuh ya. Makanya mulai sekarang kalau datang bulan, yuk yang dulunya datang bulan tuh seneng nggak sholat, sekarang dirubah. Datang bulan kok seneng nggak sholat. Datang bulan itu justru mohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, meskipun diri ini dalam keadaan kotor, hamba mohon hamba sang pendosa ini tetap izinkanlah hati ini untuk tetap mengingatmu. Karuniakanlah ya Allah ketenangan dalam hati ini dalam mengingatmu. Sok. Meskipun dalam keadaan kotor hatinya tenang karena tetap mengingat Allah. Emang boleh? Boleh. Boleh teman-teman. Ya, sok. Nanti kalau udah kayak gitu nikmat hidupnya. Nikmat. Meskipun datang bulan, ya tetap aja nikmat. Ya, sekarang berarti udah paham ya, kalau datang bulan itu jangan merasa merdeka, terbebas dari kewajiban untuk sholat. Akhirnya seneng banget kalau lagi datang bulan. Yang lain pada puasa, dia merasa seneng banget bisa nggak puasa. Yang lain pada sholat, dia merasa seneng, merasa santai nggak sholat. Ya, begitu datang bulannya berakhir, mau ibadah, hambar rasanya. Tuh ya. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Pelan-pelan mulai ditata. Pelan-pelan mulai dilatih supaya tidak seperti itu. Oke, siap insya Allah berubah. Sudah menopos, jadi sholat terus. Masya Allah. Gak apa-apa. Nikmati saja. Kenapa kok masa tua perempuan dikasih menopos? Karena masa tua itu harus difokuskan untuk ibadah. Tuh. Kalau dulu ibadah ada alasan lagi datang bulan, sekarang udah tua nggak ada alasan. Maksimalkan ibadah. Kenapa? Bentar lagi mau pulang. Itu. Bentar lagi mau pulang. Makanya orang tua itu dikasih menopos sama Allah supaya ibadahnya terus meningkat. Nggak ada kendala untuk ibadahnya. Gitu ya teman-teman ya. Bismillah ya. Harus bawa bekal. Harus bawa bekal. Apa? Gitu ya. Jadi ayo, ternyata indah ya ketika kita belajar menata hati, pasti kehidupan akan indah. Makanya senantiasa wasiat di room ini itu setiap kali ditutup, jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Dan terus tebarlah benih-benih kebaikan. Ayo atuh belajar sedikit demi sedikit. Karena kita nggak tahu kematian kapan datangnya. Boleh jadi nanti zuhur lagi sujud mati, siapa yang mau? Nanti saat zuhur, lagi sholat pas sujud, dipanggil oleh Allah. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak?
Nanti pas zuhur dipanggil sama Allah lewat malaikat Israel. Mau nggak? Mau harusnya. Ya, dipanggil dalam keadaan bersujud. Kok nggak mau? Masa dipanggil dalam keadaan bersujud nggak mau? Bukankah itu momen yang paling dirindukan para pecinta? Ingin dipanggil dalam keadaan bersujud, ingin dipanggil dalam keadaan beribadah, ingin dipanggil dalam keadaan tertidur. Itulah para pecinta. Jadi kalau ada tawaran, mau nggak nanti meninggal pas zuhur saat sujud? Mau harusnya. Bukan berarti kita mau minta kematian ya. Ini adalah harapan. Mau saya kalau mati dalam keadaan sujud mah. Itu. Apalagi hari Jumat. Beuh. Mau tapi nggak mau cepet-cepet. Kalau saya malah pengennya cepet-cepet. Kenapa? Karena saya takut di sisa usia saya justru berbalik. Saya pengennya cepet-cepet. Nggak pengen lama-lama. Karena kalau kelamaan takut semakin banyak dosanya. Dasian abimada. Takut kalau dosanya banyak. Waalaikumsalam semuanya. Masya Allah. Innalillahi. Barakallah Bu Rita. Barakallah. Gitu. Ya makanya takut gitu kalau kelamaan di dunia. Takutnya dosanya makin banyak. Belum tentu ada amal baik. Makanya takut saya. Iya takut. Boleh jadi saat ini kita merasakan nikmatnya ibadah. Besok belum tentu. 5 tahun lagi. Apalagi nggak ada jaminan. Makanya kalau dipilih. Mau lama di dunia apa mau cepat di dunia? Kalau saya mah lebih cepat. Lebih milih cepat. Dasian. Takutnya apa? Di sisa usia banyak kemaksiatan yang dilakukan. Baik dengan pandangan. Dengan pendengaran. Dengan ucapan. Takut. 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 Takut akan hal itu. Makanya ayo. Di sisa usia kita, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita dijemput. Yuk persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mohon kepada Allah. Ya Allah, bimbing hamba ya Allah. Jadikan di sisa usia hamba isi dengan kebaikan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Sibukkan diri hamba dalam kebaikan taat kepadamu ya Allah. Sehingga engkau jadikan kebaikan ini menjadi akhir untuk diri hamba. Itu akhir yang husnul khotimah. Mohonkan itu teman-teman. Mohon di sisa waktu agar diberikan kesibukan dalam kebaikan. Baik dalam ketaatan. Dan mohon agar kebaikan ini berakhir menjadi akhiran yang baik. Itu akhir husnul khotimah. Ya. Takut saya mah kalau kepanjangan, kelamaan, takutnya banyak dosa, takut digodok kelamaan di neraka. Ih, serem dah. Iya, takut digodok kelamaan, takut direbus dengan air nanah. Ih, serem. Takut dicambuk mati, hidup lagi, cambuk lagi mati, hidup lagi. Takut. Tapi kalau ditanya apakah sekarang bekalnya udah cukup? Belum. Bekalnya belum cukup. Makanya sampai ada doa yang sangat luar biasa sekali. Doa dari Abu Nawas, tahu? Ilahi tulil firdausi ahla wala wa ala nari jahim. Itu kalau dengar doa itu mah udah sedih. Ya Allah, hamba tidak layak masuk surga, namun hamba juga takut masuk neraka. Wahabli taubatan wafir dunumi. Ampuni ya Allah, ampuni sang pendosa ini, ampuni.
Masya Allah. Ya, bismillah, semoga Jumat ini Jumat yang berkah ya teman-teman ya. Semoga Jumat ini menjadi Jumat yang berkah untuk kita semua. Allah jadikan kita, Allah ridho dengan diri kita untuk menjadi hamba yang dicintainya, hamba yang senantiasa disibukkan dalam ketaatan mengingatnya. Itu ya teman-teman ya. Ayo kita terus latihlah diri kita dalam menata hati kita. Latih terus hati kita. Jangan sampai hati kita rusak gara-gara catatan takdir yang kita tidak bisa menyikapinya dengan lapang dada. Makanya mohon kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Cukupilah hati ini dengan kebahagiaan dalam bentuk ketaatan hamba kepadamu ya Allah. Cukupilah hati ini ya Allah dengan ketenangan, tenang dalam mengingatmu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, jangan kau izinkan hati ini terlena dengan adanya dunia ini ya Allah. Jangan kau jadikan hati ini terlena karena adanya fitnah dunia ini ya Allah. Segala apapun yang kau titipkan itu adalah semua titipan darimu ya Allah. Amanah darimu ya Allah. Maka bimbinglah hamba ya Allah untuk sadar diri agar tidak merasa memiliki. Indah nanti teman-teman. Mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kesadaran untuk tidak ada rasa memiliki. Ini punyaku, ini istriku, ini suamiku, supaya tidak ada rasa memiliki. Karena ketika hati ini ada rasa memiliki, berat. Ketika kenyataan tak seindah harapan. Hidup dipenuhi dengan derayan air mata. Hidup dipenuhi dengan masalah-masalah. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka cukup ya Allah. Cukupilah hati ini dengan kebahagiaan. Bahagia dalam ketaatan. Maka cukupilah hati ini ya Allah dengan ketenangan. Tenang dalam mengingatmu ya Allah. Udah. Seperti itu ya teman-teman ya. Di hati kita cukup dibahagiakan karena ketaatan, cukup ditenangkan karena mengingat Allah. Indah nanti hidupnya teman-teman. Indah. Karena kalau hati ini terlena, merasa memiliki dengan apa yang diamanahkan, siap-siaplah patah hati yang disediakan. Siap. Maka kembali kepada wasiatnya, jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Ya. Bismillah ya teman-teman ya. Semoga Jumat ini penuh dengan keberkahan untuk diri kita. Ya, semoga Jumat ini penuh dengan kelembutan yang Allah hadirkan untuk hati kita. Yuk, maka zikirkan sifat Allah yang maha lembut. Dengan teman-teman pejamkan matanya. Tempatkan tangan kanan kita tepat di jantung kita. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Sebutlah asmanya dengan bertawasul kepadanya. Dengan sifatnya. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami bola mata yang indah ya Allah.
untuk bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang kau tuliskan untuk kami, ya Allah. Bimbing kami agar kami senantiasa bahagia dengan apapun takdir yang kau tuliskan, ya Allah. Bimbinglah hati kami agar senantiasa ridho menerimanya, ya Allah. Sabar dalam menjalaninya, ya Allah. Ya Allah, cukupilah hati ini dengan kebahagiaan dalam ketaatan hamba kepadamu, ya Allah. Cukupilah hati ini dengan ketenangan, tenang dalam mengingatmu, ya Allah. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Allah, Engkau yang maha tahu keadaan diri ini, ya Allah. Engkau maha tahu kemampuan diri ini, ya Allah. Tanpa pertolonganmu tentu kami tidak akan mungkin bisa melewatinya, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk melewati ini dengan keadaan yang baik, dalam keadaan yang taat. Karena Engkaulah sebaik-baik penolong kami, sebaik-baik pelindung kami, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk, terus latih hati kita untuk tetap mengingatnya, untuk tetap mendekat kepadanya. Karena hati ini adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati ini adalah satu-satunya perantara hubungan kita dengan Allah. Jadikan sisa hidup kita sibukkan dalam ketaatan. Ya. Bismillah.